Bukan cuma Squid Game, ternyata ada game lain yang lebih menantang dan memacu adrenalin. Udah pernah belum main game online tapi kamu harus ngelakuin tantangan ekstrim secara langsung? Bukan cuma permainan biasa, tapi kamu juga bisa dapet cuan dari sini. Gini deh, misal kamu lagi duduk santuy di kamar, terus ada notifikasi masuk di HP. Kamu ditantang cium orang asing di tempat umum. Hadiahnya $100. Kamu bakal lakuin atau enggak nih? Awalnya kamu pikir ini cuma gimmick, tapi ternyata uangnya beneran masuk ke rekening kamu. Dan kamu harus ngelakuin tantangan yang lebih ekstrim dan berbahaya selanjutnya. Ini bukan sekedar game. Ini perang antara identitas, privasi, dan nyawa manusia. Yuk ikutin kisah Mbak V, seorang gadis biasa yang masuk ke dalam permainan paling gila yang pernah ada. Selamat datang di dunia film Nerve. Cewek remaja ini namanya Venus Delmonico, dipanggilnya V, diperankan oleh Emma Roberts. V ini bentar lagi lulus SMA dan dia mau ngelanjutin pendidikan ke bangku kuliah, tapi ada aja halangannya. Ibunya nggak ngizinin dia tinggal jauh dari rumah karena bakal makan banyak biaya dan ibunya takut merasa kesepian karena seorang janda. Kampus impian V jauh dari rumah, makanya itu juga jadi salah satu masalah. Rumah V di New York, tapi kampus impiannya ada di California. Di kota New York ada sebuah game misterius bernama Nerve yang jadi perbincangan di kalangan anak muda. Permainannya simple, pilih jadi watcher, penonton yang membayar untuk menonton, atau jadi player, pemain yang harus menuntaskan tantangan yang diberikan watchers secara langsung. Setiap tantangan sukses, pemain akan dibayar, tapi konsekuensinya, semakin jauh kamu bermain, semakin gila tantangannya. Dan yang paling mengerikan, kamu nggak bisa keluar dari permainan ini. V itu lumayan introvert. Dia awalnya nggak tahu soal game Nerve itu, tapi jadi tahu karena dikasih tahu sama Sydney, sahabat deketnya V. Tapi sebelum bahas permainan gila itu lebih lanjut, kita coba makin kenalan dulu sama si Via. V punya crush di sekolahnya. Dia naksir sama cowok yang namanya JP. Dia suka banget stalking Bang JP di sosmed dan merhatiin terus kalau lagi di sekolah. Bahkan dia juga suka motret Bang JP. Bang JP tuh pemain sepak bola Amerika di sekolah. Lagi mau tanding hari ini. Jadi V mau motret-motret deh. Di pertandingan American football ini, Sydney jadi cheerleadernya. Sydney yang lagi asik joget, tiba-tiba pamerin pantatnya ke para penonton. Bukan cuma-cuma, ternyata Sydney lagi jadi player di game Nerve. Dan tantangannya adalah ngeliatin pantat ke penonton. Udah cukup gila kan sampai sini? Tenang, masih ada yang bakal jadi lebih gila lagi. Setelah pertandingan selesai, V berkumpul sama Sydney dan bestie-bestie lainnya di kantin sekolah. V yang habis lihat tingkah nekat Sydney di lapangan tadi langsung negor Sydney karena Sydney pernah diskors gara-gara main Nerve dan ngelakuin tantangan gila. Si Sydney nggak terima. Dia malah nantangin V buat ajak ngedate Bang JP. Sydney ngerasa V itu menghindari tantangan dan penakut banget. Karena V nggak mau ngelakuin tantangan dari Sydney, akhirnya si Sydney nyamperin Bang JP di seberang meja mereka. Sydney mau comblangin Bang JP sama V, tapi Bang JP bilang kalau V itu bukan tipenya. Auto ngambek deh Mbak V karena merasa dipermalukan di depan umum. Mbak V akhirnya pergi keluar kantin meninggalkan bestinya. Gara-gara kejadian itu, V jadi merasa tertantang nih buat mainin Nerve. Lagi emosi-emosinya kan abis dikecilin sama Sydney, V main Nerve di rumah dan memilih menjadi player. Mbak V menerima tantangan pertamanya. Dia ditantang buat ke restoran yang jaraknya 15 menit dari rumah. V ke restoran itu naik mobil bareng bestie cowoknya, si Tommy. Tommy udah ingetin V kalau main Nerve itu bahaya. Tapi tetap aja si Mbak V kekeh mau cobain. Sampailah mereka di restoran. Di restoran itu Mbak V dapat tantangan buat cium orang asing selama 5 detik dan akan mendapat $100. Ketemu deh nih mas-mas yang lagi asik baca buku sendirian. V mau nyamperin mas-mas itu dan menciumnya. Sementara Tommy videoin aksi Mbak V itu. Dengan hati-hati Mbak V nyamperin mas-mas yang dilihatnya. Dia basa-basi sebentar, terus langsung aja si Mbak V nyosor ke mas-mas itu. Tantangannya pun selesai. V langsung kembali ke Tommy. Dia cek akun banknya udah dapat $100. Abis itu tiba-tiba mas-mas yang dicium Mbak V tadi nyanyi-nyanyi keliling restoran itu.
Ternyata si Mas-Mas juga abis ngelakuin tantangan yang didapatnya. Dia juga main Nerf dong. Karena udah ngelakuin tantangan masing-masing, Mbak Vi dan Mas-Mas itu kenalan. Mas-Mas itu namanya Ian. Dan gak nyangka banget mereka berdua langsung dapat tantangan baru dari Nerf. Mbak Vi dan Mas Ian ditantang buat pergi berduaan ke tengah kota. Awalnya Vi ragu, tapi dia merasa tertantang dan mau ngelakuin itu demi $200. Mereka berdua pergi ke tengah kota pakai motornya Mas Ian. Ini para watchers kayaknya pengen banget ngeliat mereka berdua night ride ya. Motoran malam-malam deh tuh Mbak Vi sama Mas Ian. Sydney dan bestie lainnya yang juga lagi main Nerf ngeliat di aplikasi kalau Vi udah punya banyak watchers di game itu. Mbak Vi dan Mas Ian udah menyelesaikan tantangannya. Mereka berhenti di depan toko baju di tengah kota. Udah mau berpisah nih, tiba-tiba Vi dapat tantangan baru. Dia ditantang buat pakai gaun hijau di toko baju itu. Hadiahnya $500. Gak pakai mikir, Vi langsung ke dalam toko baju itu. Baju yang dia cari ada di lantai 4. Vi langsung gercep pakai gaun hijau itu di kamar ganti. Pas udah pakai gaun hijau itu, Vi ketemu lagi nih sama Mas Ian. Ternyata Mas Ian dapat tantangan buat rapihin penampilan Vi dan bermain peran seperti pembeli dan pelayan di toko baju. Mereka berdua pun melakukan tantangan itu sampai selesai. Tapi pas Vi dan Ian balik lagi ke kamar ganti, mereka kehilangan baju-baju asli mereka. Dan langsung banget mereka dapat tantangan buat keluar dari toko baju itu. Di kondisi bajunya hilang gitu, gimana coba ninggalin toko baju? Karena Mbak Vi nggak mau nyuri baju, dia ngide deh buat keluar toko dengan badan telanjang, alias cuma pakai daleman doang. Ini gila banget kan? Diam-diam mereka keluar toko cuma pakai daleman, lewatin lift, lari-larian, turun pakai eskalator, sampai akhirnya berhasil keluar toko. Pas sampai luar, ternyata ada gaun hijau dan setelan jas di motor Mas Ian. Seseorang membeli pakaian yang mereka coba tadi dan menaruhnya di motor. Ini kelihatan seru, tapi kok misterius banget ya? Nggak cuma berhenti di situ, Mbak Vi sama Mas Ian dapat tantangan baru lagi. Mereka ditantang buat pergi ke toko tato. Tapi sebelum ke tantangan itu, ada Sydney yang lagi agak kepanasan nih. Sekarang dia tahu kalau Vi masuk 10 besar player teratas dan punya 4 ribuan penonton. Meskipun Sydney masih lebih banyak dengan 6 ribuan penonton, tapi dia merasa cukup tersaingi. Di toko tato itu, Mbak Vi harus pasang tato sesuai pesanan Mas Ian. Mas Ian orangnya anti-mainstream nih. Dia gambar sesuatu di kertas dan itu bakal jadi tato di kulit Mbak Vi. Vi yang belum pernah pasang tato ngerasa kesakitan banget pas ditato di punggungnya. Pas udah selesai dan ngaca, ternyata tato di punggung Mbak Vi itu gambar mercusuar. Vi jadi suka banget sama tatonya. Oke, siap-siap ke tantangan selanjutnya. Mereka ditantang buat ke suatu tempat dan Ian mengendarai motor dengan mata tertutup. Sementara Mbak Vi jadi navigatornya. Udah mulai ekstrim nih tantangannya. Karena tantangan ini ekstrim banget, Mbak Vi dan Mas Ian punya banyak penonton. Bahkan Sydney dan bestinya pun menonton tayangan ini. Dan tantangan ekstrim dimulai. Mas Ian dan Mbak Vi awalnya nggak seimbang, tapi lama-kelamaan mereka bisa stabil dan lewatin berbagai lampu merah, kuning, dan hijau di jalanan. Kecepatan motor mereka juga makin kenceng supaya bisa sampai tepat waktu. Mereka akhirnya bisa di tempat tujuan dengan selamat. Saking senengnya, mereka ke bawah suasana sampai ciuman dong. Orang-orang yang nonton tantangan mereka ikutan seneng. Cuma Sydney yang justru nggak suka. Karena udah capek banget abis lakuin tantangan ekstrim, Mbak Vi dan Mas Ian makan bersama dan bersantai. Mereka juga ngobrol-ngobrol. Di tengah obrolan, Vi ngomongin Sydney dan bilang kalau dia lagi nggak suka sama Sydney. Dan omongan mereka ternyata direkam sama seseorang. Sydney dan bestinya juga sedang menonton tayangan itu rame-rame. Sydney merasa tersinggung. Lalu Mas Ian tiba-tiba ngajak Vi buat ke pestanya Sydney malam ini. Ian merasa kalau Vi harus jadi pemberani dan tunjukin ke Sydney kalau dirinya udah berubah. Pergilah mereka ke tempat pestanya Sydney. Sementara, Sydney asik mabuk di pestanya karena nggak mau kepikiran soal Vi. Lagi mabok-maboknya, si Sydney dapat tantangan nih dari Nerf. Dia ditantang buat nyebrang ke apartemen di sampingnya dari jendela dan cuma pakai tangga. Si Sydney nekat ambil tantangan itu, padahal kan dia abis mabok.
Sydney menjalani tantangan itu dengan merangkak di tangga untuk masuk ke apartemen di seberangnya. Udah setengah perjalanan, si Sydney hampir terjatuh dan HP-nya pun jatuh ke bawah. Dia nyerah dan gagal dalam tantangan. Karena udah gagal, Sydney nggak bisa masuk ke babak final. Karena babak final hanya untuk 2 orang. Dalam game Nerf, tinggal 3 pemain tersisa nih. Mas Ian, Mbak Vi, dan Abang Preman. Lanjut lagi ke cerita. Mas Ian dan Mbak Vi akhirnya sampai di tempat pestanya Sydney. Mereka berdua disambut udah kayak artis tuh. Pas sampai di tempat pesta, Vi baru tahu kalau Sydney gagal dan gugur dari game Nerf. Dia langsung cari Sydney dan mau ngobrol. Pas ngecek kamar, ternyata Sydney lagi wik-wik di kamarnya sama Bang JP. Kerasnya Vi di sekolah. Abis ketahuan lagi wik-wik, si Sydney langsung cekcok deh sama Vi. Mereka menyudutkan personal satu sama lain. Tapi bukan cuma cekcok doang. Vi tiba-tiba dapat tantangan di Nerf buat menyelesaikan tantangan Sydney yang gagal tadi. Dengan penuh emosi, Vi pun menerima tantangan itu untuk membuktikan ke Sydney kalau dia lebih hebat. Vi dengan gercep langsung menyeberangi tangga yang menuju apartemen seberang. Vi langsung berhasil. Keberhasilan tantangan Vi ini bikin dia jadi berada di peringkat 1. Tapi Vi belum bisa seneng-seneng. Bestinya, si Tommy, tiba-tiba datang ke Vi dan bilang kalau Mas Ian itu udah pernah main Nerf sebelumnya. Dan Mas Ian lagi dapat tantangan buat bikin Vi sama Sydney berantem. Mbak Vi merasa kecewa banget pas tahu soal itu. Dia marah sama Mas Ian. Saking emosinya, Vi sampai mau lapor polisi soal game Nerf ini. Pas keluar apartemen, Vi ngeliat ada polisi. Dia langsung ngadu deh ke polisi itu. Tapi dia juga jadi ketahuan sebagai orang yang cepu. Karena udah terdeteksi bocorin soal Nerf, ribuan dolar yang masuk ke rekening Vi langsung ditarik lagi dan hilang. Ibunya yang dapat notifikasi dari bank langsung shock. Khawatir anaknya kenapa-napa. Pas lagi panik-paniknya ditelepon, Vi tiba-tiba ketemu sama preman yang jadi player di Nerf juga. Abang preman itu dapat tantangan buat nonjok muka Vi. Vi sampai langsung pingsan dong. Vi sekarang jadi tawanan game Nerf. Pas bangun dari pingsan, Vi udah ada di dalam box kontainer yang memperingati dia kalau mau lolos dari status tawanan ini harus memenangkan pertandingan. Vi diminta datang ke lapangan babak final. Pas keluar dari box kontainer, Vi ketemu sama Mas Ian. Mas Ian langsung jujur ke Mbak Vi kalau dia dulu pernah main game Nerf sama Abang Preman dan membahayakan orang lain. Mas Ian sempat melapor polisi, tapi justru malah ketahuan dan hidup beserta keluarganya dibikin kacau sama Watchers game Nerf. Dari pengaduan itu, Mas Ian jadi seorang tawanan. Satu-satunya cara adalah Mas Ian harus menang di game ini. Wah, parah banget gak sih nih? Berarti Mas Ian sama Mbak Vi statusnya sekarang sama-sama jadi tawanan dan harus menangin game Nerf. Tapi kan pemenang itu cuma ada satu. Akhirnya Mas Ian dan Mbak Vi sepakat buat berjuang sama-sama. Vi menghubungi Tommy dan Sydney buat meminta bantuan. Tommy dimintai bantuan buat mengubah kode sistem IT game Nerf itu. Karena emang si Tommy ini orang yang bisa otak-atik server gitu dan punya kenalan. Sementara itu, Mas Ian lagi ngelakuin tantangan buat mencapai posisi peringkat 2 supaya bisa masuk ke babak final sama Mbak Vi. Tantangan yang diterima Mas Ian sekarang tuh ekstrim parah. Mas Ian ditantang buat bergantung dengan satu tangan di derek yang ada di rooftop apartemen tinggi selama 5 detik. Walaupun tegang banget pas ngelakuin tantangan itu, tapi Mas Ian berhasil menyelesaikan dan masuk ke babak final. Sebelum memulai babak final, Mbak Vi dan Mas Ian masing-masing mendapat suatu arahan dari para watchers. Mbak Vi diminta pergi ke suatu tempat dan mengambil barang untuk dibawa ke babak final. Barang yang didapatkan Mbak Vi dan Mas Ian untuk ke babak final adalah sebuah pistol. Aduh, ini ngeri banget gak sih? Masa iya mereka harus saling tembak pakai pistol biar bisa menang game Nerf? Babak final pun dimulai. Mbak Vi dan Mas Ian siap duel di tengah-tengah lapangan. Ditonton ribuan orang. Tantangannya adalah yang menembak duluan dalam waktu 20 detik akan menang. Nah kan, nggak mungkin dong mereka mau nembak satu sama lain. Waktunya cuma 20 detik lagi. Tommy dan kenalannya lagi berusaha keras buat mengotak-ngatik sistem game Nerf. Mbak Vi nggak bisa menembak Mas Ian. Karena waktu udah habis,
tiba-tiba turun ke lapangan si abang preman yang ada di peringkat 3 sebelumnya. Dia turun bawa pistol juga. Mbak Vi berusaha untuk menasehati para Watchers untuk menghentikan ini. Sampai akhirnya karena udah muak, Mbak Vi menantang abang preman buat menembak dirinya. Dari tantangan V itu dilakukan voting dari para Watchers, dan para Watchers setuju agar abang preman menembak V. Tommy dan kenalannya makin berusaha. Sekarang mereka udah menguasai sistem server Game Nerve. Akhirnya. Tapi, sepertinya udah terlambat nih. V terlihat udah tertembak oleh abang preman. Ibunya V yang melihat ini dari TV langsung panik dan menangis. Saat itu juga, hasil dari pembajakan server Game Nerve membuat seluruh pemilik akun otomatis log out dari aplikasi. Mas Ian udah menangis pas lihat V nggak sadar karena tertembak. Tapi belum selesai. Tiba-tiba Mbak V sadar dengan sehat. Ternyata Mbak V cuma berakting guys. Abang preman belum menembaknya. Malah, justru abang preman adalah bagian dari rencana ini. Semua rencana ini dilakukan oleh Sydney untuk mengulur waktu. Ibunya Mbak V dan Mas Ian langsung bersyukur dan merasa lebih tenang banget. Setelah berhasil lepas dari Game Nerve, Mbak V dan Mas Ian menikmati sunrise di jembatan Brooklyn, New York City. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan semalaman tadi adalah kencan pertama yang sangat gila. Mereka berdua nih kayak lagi first date, tapi berasa dideketin sama Ajel gitu ya. Mereka pun berciuman dan memiliki hubungan yang spesial setelah Game Nerve. Tegang-tegang tapi romantis juga nih ternyata. Gimana pendapat kamu soal film Nerve ini? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.